Halo teman-teman semuanya, kenalin aku anak Bangsa Istri Mira Adeswari Nantara dengan NIM 20105210040 dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakal membawakan suatu video pembelajaran terkait dengan mata kuliah rancangan percobaan, yaitu tentang rancangan acak kelompok faktorial. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sudah membawakan dan sudah menyajikan sebuah data di mana data yang saya sajikan yaitu pengaruh lama waktu proses W1 W2 dan jenis larutan pengental yaitu L123. Jadi bisa kita melihat pada tabel yang sudah saya sajikan. Di sini sudah di-input untuk W1 L1, W1 L2, W1 L3, W2 L1, W2 L2 dan W2 L3, di mana jumlah W sebanyak 2 dan L sebanyak 3 tadi itu dapat menghasilkan 6 buah perlakuan dan kita memiliki 2 buah kelompok. Nah teman-teman, di sini saya sudah menginput beberapa data di mana bisa dibilang terdapat sebanyak 12 data di sini yang sudah saya input. Nah, tugas kita di sini adalah mencari jumlah dan rata-ratanya, jumlah baris dan rata-rata baris serta jumlah dan rata-rata kolomnya. Sebelumnya ini belum diisi ya teman-teman, tapi di sini aku udah isi duluan karena di sini aku mau ngejelasin tentang proses dari mana sih aku bisa dapat gitu. Nah, jadi pertama-tama kita mencari jumlahnya dulu teman-teman. Kita mencari jumlah barisnya dulu. Jadi jumlah baris itu yang dari sini teman-teman. Nah, jumlah baris yang pertama, jumlah baris dari W1 L1. Jumlah baris itu kita hitung dengan memasukkan formula atau rumus sama dengan sum seperti yang ada di atas di bar ini teman-teman, sama dengan sum dalam kurung kita input datanya yaitu kita blok kelompok 1 dan 2. Nah, jadi 58,34 dan 59,39 ini kita blok. Kemudian kita sesuaikan sesuai rumus yang disuruh atau yang diminta. Kemudian kita kurung tutup lalu kita enter dan kita akan menemukan hasil seperti ini. Kemudian teman-teman nggak perlu nyari satu-satu, selanjutnya adalah W1 L2, selanjutnya W1 L3, itu tidak, karena pada penjumlahan kita bisa menaruh tanda plus ini di pojok kanan bawah sehingga dia muncul hitam seperti itu, kemudian kita drag ke bawah, maka hasilnya akan muncul secara otomatis teman-teman, tanpa harus teman-teman menghitung satu persatu. Nah, begitu juga untuk rata-rata. Rata-rata ini rumusnya atau formulanya memang berbeda dari jumlah. Yang harus kita masukkan adalah seperti bar di atas ini. Klik sama dengan, kemudian kita ketik average, kemudian kita masukkan datanya sama seperti tadi, kelompok 1 dan 2. Kita blok datanya, lalu kita input, kemudian kurung tutup dan kita enter, kemudian kita akan mendapatkan hasil sebesar 58,87. Nah, ini juga bisa kita drag ke bawah sehingga kita tidak perlu mencari satu persatu. Kemudian begitu juga untuk mencari rata-rata dan jumlah kolomnya. Nah, apabila tadi kita mencari jumlah dan rata-rata baris, bloknya itu dari barisnya. Nah, kalau misalnya kita mencari kolom, jadi yang kita blok adalah kolomnya. Contohnya seperti ini. Kita akan mencari jumlah kolom dari kelompok 1. Maka kita akan masukkan rumus sama dengan sum seperti yang di atas di bar, di formula bar. Sama dengan sum, kita masukin datanya, kita bloknya itu turun. Nah, sebanyak jumlah perlakuannya ada 6 jadinya.
kemudian kita enter dan kita akan menemukan hasil sebesar 387,83. Nah, ini juga teman-teman bisa drag ke samping teman-teman agar mempermudah dan mempersingkat waktu. Jadi tidak perlu menghitung satu persatu, begitu juga untuk rata-ratanya. Untuk rumusnya sama seperti rata-rata yang tadi, yaitu sama dengan average, lalu kita masukin formula barnya, tapi yang kita gunakan adalah dari atas ke bawah seperti itu. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari rata-rata sebesar 63,14 dan hasil dari jumlah sebesar 757,65 gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari FK? FK itu merupakan faktor konversi. Nah, yang harus kita input di faktor konversi adalah menginput nilai terbesar, nilai jumlah terbesar, di mana ini nantinya dikuadratkan kemudian dibagi dengan banyak data yang kita miliki. Yang tadi sudah saya sebut adalah 12. Nah, jumlah data yang kita miliki ada 12, jumlah perlakuan yang kita miliki ada 6, dan jumlah kelompok ada 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel 2 arah. Nah, pada tabel 2 arah ini kita membuat W1, W2 itu sebagai waktunya, kemudian L1, L2, L3 itu sebagai pengentalnya. Nah, jadi kita juga di sini tetap membuat jumlah dan rata-rata untuk barisnya, dan kita di sini juga tetap membuat jumlah dan rata-rata untuk kolomnya. Nah, untuk data-data ini kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat di data atau yang kita sajikan di data ini. Nah, kemudian kita input saja di sini, kemudian kita hitung ulang sama seperti tadi, jumlah kita ketik sama dengan sum, habis itu kita blok yang di sini. Nah, apabila jumlah yang di bawah, kita bloknya yang di sini sama dengan sum juga rumusnya. Kemudian untuk rata-rata juga masih sama. Sorry teman-teman, karena di sini aku udah naruh note ya. Jadi untuk nyari rata-ratanya di sini itu jumlahnya dibagi 4 seperti itu. Jadi jumlah yang dimaksud itu jumlah yang ini, yang ini teman-teman. Jumlah yang ini dibagi dengan 4. Nah, kemudian untuk turun L1, L2 nya juga teman-teman bisa drag ke bawah, jadi sama aja di sini juga gitu, jumlahnya dibagi dengan 6. Jumlahnya itu yang di atas dibagi dengan 6 seperti itu, sehingga teman-teman mendapatkan hasil sebesar ini. Nah, ini itu hasilnya bisa dikatakan sama dengan yang data yang kita sajikan. Seperti ini 757,65 sama dengan ini, dan ini 63,14 sama dengan ini. Mungkin bisa ini aja bersama. Jadi hasilnya sama ya teman-teman, dari data yang kita sajikan dan juga tabel 2 arahnya. Kemudian kita akan masuk ke sumber keragaman atau BNT-nya. Jadi kita di sini mencari BNT, sumber keragaman, DB, JK, KT, F hitung, F tabel dari 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Sebenarnya ini udah sering kali ya teman-teman ada di rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan lain sebagainya. Jadi kita di sini di Faktorial juga tetap menggunakan hal seperti ini, di mana juga kita menggunakan perlakuan kelompok faktor dari W. Kita input faktor dari W, faktor dari L, interaksi, galak, dan total. Nah, yang pertama harus kita cari adalah DB-nya. Bagaimana cara mencari DB dari perlakuan? Nah, formulanya bisa kita lihat dari bar di atas. Formulanya apa? Sama dengan count A, kemudian kurung buka, kita akan masukkan. Kalau misalnya dia perlakuan, berarti yang di blok itu adalah perlakuan yang ini yang di blok, oke teman-teman. Jadi blok yang itu kemudian dikurangi 1. Apabila kita mencari DB, maka kita harus mengurangi dengan 1. Kemudian untuk kelompoknya, tadi kita ada dua kelompok ya teman-teman. Jadi yang ini di blok, kemudian dikurangi juga 1.
Kemudian untuk faktor W. Faktor W kan ada 1, kemudian faktor L-nya juga ada. Karena faktor W-nya itu ada 2, teman-teman, dikurangi 1, jadi kan ada 1. Nah, kemudian untuk faktor L-nya ini kenapa ada 2? Karena di sini L-nya ada 3, lalu dikurangi 1 kan hasilnya 2. Kemudian interaksinya di sini cara mencarinya adalah DB perlakuan sesuai dengan not yang di samping. DB perlakuan dikurangi faktor W dan faktor L, kita akan mendapatkan hasil dari interaksi. Kemudian sebelum mencari galat, kita akan mencari totalnya terlebih dahulu. Cara mencari totalnya adalah dengan melihat rumus di formula bar di atas ini, sama dengan count A. Kemudian kita masukin seluruh data yang kita input, ke-12 data yang kita input tadi, kemudian dikurangi 1 dan mendapat hasil 11. Nah, setelah kita mendapatkan hasil total, yang terakhir baru kita mencari galatnya. Nah, seperti itu yang sudah tertera di samping. Di situ tertulis bahwa cara mencari galat adalah DB total dikurangi DB perlakuan dan dikurangi DB kelompok. Maka akan didapatkan hasil untuk DB galatnya. Nah, setelah kita mendapatkan keseluruhan DB galat, maka kita akan mencari JK. Cara mencari JK bagaimana? Nah, cara mencari JK adalah bisa kita lihat pada rumus di atas di formula bar. Kita bisa menulis sama dengan atau klik sama dengan, kemudian sum square, kemudian kurung buka, lalu data yang kita input adalah jumlah secara keseluruhan, jumlah dari perlakuan pada data yang sudah kita sajikan tadi. Kemudian kita bagi dengan 2 seperti yang tertera pada formula bar. Kemudian dikurangi dengan faktor konversi. Jadi kita akan menemukan JK-nya. Kemudian untuk kelompoknya juga sama seperti itu dan seterusnya. Kemudian terkait dengan JK interaksi, di sini ada sedikit perbedaan karena pada JK interaksi kita hanya perlu mengurangkan JK perlakuan, dikurangi faktor W dan juga faktor L. Itu dikuranginya dengan JK-nya. Jadi JK perlakuan dikurangi dengan JK faktor W dikurangi dengan JK faktor L. Kemudian kita mencari totalnya. Mencari totalnya juga sama seperti yang di atas, seperti perlakuan, yaitu sum square dikurangi dengan faktor konversi. Kemudian yang terakhir baru kita mencari galat dengan cara JK totalnya dikurangi dengan JK perlakuan, kemudian dikurangi dengan JK kelompok. Nah, setelah kita mendapatkan DB dengan JK, kita akan mencari KT-nya. Cara mencari KT adalah dibagi. Apa yang perlu kita bagi? Nah, kita bisa membagi JK dengan DB. Semisal kita mencari KT perlakuan, maka kita harus membagi JK perlakuan dengan DB perlakuan. Apabila kita mencari KT kelompok, maka yang kita bagi adalah JK kelompok dengan DB kelompok. Kemudian apabila kita mencari KT faktor W, yang kita bagi JK faktor W dan DB faktor W, begitu seterusnya sampai di galat. Kenapa kita tidak mencari total? Nah, karena di sini memang tidak sampai di total ya teman-teman, kita cuma sampai di galat aja karena hanya galat yang digunakan bukan totalnya. Kemudian untuk pencarian F hitungnya, di sini juga caranya sama seperti mencari KT, yaitu dengan dibagi. Namun apa yang dibagi? Yang dibagi adalah KT. Untuk mencari F hitung dari perlakuan, maka yang harus kita bagi adalah KT perlakuan dengan KT galat. Apabila yang ingin kita cari adalah F hitung kelompok, maka yang kita bagi adalah KT kelompok dengan KT galat. Begitu seterusnya teman-teman, untuk faktor W, faktor L, dan juga interaksinya. Nah, setelah kita mendapatkan F hitungnya, kemudian kita akan mencari F tabel. F tabel dari 0,05 atau 5% dan 0,01 dari 1%. Caranya, kita buat formulanya seperti yang ada di formula bar. Sama dengan F inverse dalam kurung, kita masukin 0,05 titik
DB perlakuan. Karena kita di sini mencari F tabel perlakuan untuk 5%-nya. Jadi kita masukkan juga perlakuan ke DB perlakuannya. Kemudian titik koma kita masukin DB galatnya. Maka akan didapatkan hasil F tabel untuk perlakuannya yang 0,05. Kemudian untuk kelompok, untuk faktor W, faktor L sampai dengan interaksi juga sama, yang untuk 0,05-nya apabila mencari kelompok pasti yang digunakan adalah DB kelompok dengan galat. Apabila faktor W yang digunakan DB faktor W dengan galat, dan seterusnya. Kemudian apa yang membedakan dengan yang 0,01% atau 1%? Yang membedakan di sini adalah apabila di 0,05% kita menggunakan 0,05% di formula, maka untuk 0,01-nya kita juga menggunakan 0,01 di rumusnya. Jadi teman-teman bisa menginput sama dengan F inverse dalam kurung 0,01 titik koma, teman-teman masukin apabila jadi perlakuan, teman-teman masukin DB perlakuan dan juga galatnya, maka teman-teman akan mendapatkan hasil untuk perlakuan F tabel pada 1%-nya, begitu juga seterusnya. Nah, di sini juga keterangannya sudah tertera bahwa NS itu merupakan signifikan atau tidak nyata, 1 itu berpengaruh nyata, dan 2 itu berpengaruh sangat nyata. Kemudian teman-teman, setelah kita mencari ujian tersebut, di sini kita bisa menguji dan can. Nah, ujian di sini kita bisa menginput data yang ini dari data yang sudah kita sajikan di awal. Kita copy aja ke sini, kemudian kita akan mencari selisih dan notasinya. Cara mencari selisih adalah dikurang. Apa yang harus dikurang? Yang harus dikurang adalah perlakuan pertama dengan perlakuan kedua, itu akan mendapatkan hasil. Kemudian perlakuan kedua dikurangi dengan perlakuan ketiga, itu akan mendapatkan hasil. Tapi sebelum ini ditambah dulu dengan yang ini. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan terakhir 2,28 dan mendapatkan notasi yang ABC. Kemudian kita juga mencari faktor W-nya. Ini juga merupakan data yang sudah kita sajikan tadi, faktor L-nya juga. Lalu rata-ratanya juga kita masukin, ini hanya dibalik saja teman-teman, kemudian dikurang dan kita mendapatkan notasinya. Nah, mungkin terkait dengan pembahasan rancangan acak kelompok faktorial dari saya cukup sekian. Mungkin yang dapat saya ucapkan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.